Karena kami tahu tanpa jaminan-Mu kami tidak akan dapat mencapai garis akhir. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Inilah umat-Mu. Inilah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon jaminan-Mu tidak berhenti sampai tahun ini Tuhan. Kami sangat merindukan bahwa jaminan-Mu akan terus berlaku sampai tahun depan ini Tuhan. Kami akan memasuki tahun depan ini bersama-Mu. Sebagaimana Engkau memeliharakan kami di tahun saat ini 2024. Kami mohon jaminan-Mu Tuhan pada tahun 2025. Kami minta saat ini Engkau yang beracara pada saat ini Tuhan. Sehingga perlengkapan demi perlengkapan yang Engkau berikan buat kami malam ini. Bukannya merupakan suatu souvenir. Bukannya merupakan sesuatu hal yang biasa. Tapi kami benar-benar mendalami. Kami mau mempraktekkan dalam hidup kami. Supaya pengawalan-Mu terjadi dalam hidup kami. Jaminan-Mu kami terima sepanjang tahun depan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, bicara Kau kepada kami. Bicara Tuhan. Bicaralah Kau kepada kami. Engkau buat malam ini Tuhan, hati kami, jiwa kami tertuju kepadamu. Hati kami siap untuk menerima segala sesuatu yang Kau sediakan. Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin merebut akan semua yang disediakan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan Kau keluar dari tempat ini. Tidak ada hak bagi-Mu untuk mengganggu tempat ini. Kuasai tempat ini Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Malam ini buat saya adalah sesuatu yang istimewa saudara. Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang pesankan dan kami akan menerima segala sesuatu dari tema ini yang dinamakan King and Praise ya. Saya pada saat mendapatkan akan tema ini adalah sesuatu hal yang nanti akan saya cerita bagaimana saya mendapatkan akan apa yang Tuhan inginkan untuk dibagikan pada malam hari ini. Saudara, tanpa terasa kita tuh kan sudah ada di penghujung tahun ini, betul ya? Kalau kita lihat akan segala satu, kita belajar hari ini untuk mereview bagaimana Tuhan itu membawa kita pada tahun ini dari Januari sampai Desember ini. Saya percaya dalam perjalanan setahun ini banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, di dalam segala sesuatu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, benar? Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan berjalan dalam menghadapi apapun, kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itu yang membuat kita tahu Tuhan benar, Engkau itu Immanuel. Tuhan beserta dengan kita ya. Nah sekarang ini kita tahu bahwa banyak hal yang sudah terjadi dalam tahun ini itu semua mengalami ya. Saya sudah banyak mendengar tentang financial freedom ya. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Dalam segala sesuatu Tuhan itu terus membuat financial freedom dalam hidup saudara dan saya. Kecukupan ya, kecukupan. Dan kita melihat bahwa the new beginning itu banyak terjadi. Ya. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan hari ini akan menjadi kenyataan dan menjadi pedoman dalam hidup kita dalam tahun depan ini. Ya. Saudara,
apa yang harus kita lakukan untuk menjalani tahun ini. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan sangat merindukan kita beberes diri. Kita membereskan diri, dan malam ini saya ajak saudara untuk beberesan dengan Tuhan. Sebelum memasuki akan tahun 2025, tolong diatur lagi ya. Tolong diatur lagi sampai pas. Ini enggak pas. Ya. Untuk masuk dalam tahun 2025 itu ada perkara-perkara yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Tuhan ingin membuat hidup kita disunat. Ya. Artinya dibereskan semuanya. Perkara-perkara yang Tuhan tidak suka, Tuhan minta kita membereskan diri. Sebab apa? Sebab kita akan memasuki yang dinamakan tanah perjanjian. Ya. Kita akan baca pada waktu bangsa Israel, sudah menyeberang Yordan. Itu adalah suatu gambaran di mana kita ini mengalami sesuatu perubahan tempat. Ya. Karena antara daerah Palestina itu dengan daerah Israel itu adanya sungai Yordan. Jadi kalau orang itu sudah nyebrang sungai Yordan, itu sebetulnya sudah menginjak tanah perjanjian. Nah, pada waktu bangsa Israel ini sudah nyebrang sungai Yordan, sampailah mereka ini kurang pas loh. Ya, coba dibikin yang pas, yang bagus. Lalu kita itu bangsa Israel itu sampailah di Gilgal. Ya, saya percaya saudara semuanya ini sudah dapat dikatakan mendengar akan cerita itu, tetapi saya ingin sampaikan lagi bahwa bangsa Israel itu harus melepaskan diri dari yang dinamakan celah Mesir. Ya. Sebelum mereka menikmati susu dan madu, beberesan dulu. Kita akan baca di dalam Yosua 5 ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, dikatakan, dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Kenapa dikatakan bahwa harus disunat untuk kedua kali? Disebabkan karena pada masa mereka keluar dari negeri Mesir itu mereka masih muda-muda. Jalan 40 tahun ya, dan banyak yang meninggal pada saat itu ya. Jadi yang saat ini adalah generasi yang baru, yaitu generasi keturunan-keturunan mereka yang keluar dari Mesir, dan mereka belum mengerti apa arti pemberesan hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan mereka harus disunat. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disuruh orang Israel itu di bukit kulit khatannya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Perhatikan. Sesudah mereka disunat, mereka dikatakan celah Mesir itu dihilangkan, ya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Saudara, jadi kita akan belajar saat ini ya. Tuhan ingin apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2024. Saya nanti akan ajak saudara untuk melakukan dedikasi.
Ingat apa yang telah kita lakukan. Banyak hal yang saudara lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Berontak terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa. Seolah-olah Tuhan itu lama sekali. Apa yang dijanjikan tidak kita terima. Dan kadang-kadang kita merasa bosan. Kok gini-gini aja ya ikut Tuhan itu. Rasanya tidak ada sesuatu hal yang bergairah dalam kehidupan kita. Hari ini saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama yang dinamakan melakukan dedikasi dalam hidup kita. Selidiki. Kita akan menyelidiki diri kita. Saya minta semua pemain musik siap ya. Semuanya tidak boleh duduk di situ. Ayo kita siap. Semuanya siap di panggung semuanya ya. Karena kita akan benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semua kita siap. Siap buat nyembah Tuhan. Siap buat minta pertolongan Tuhan untuk kita benar-benar mendedikasikan diri. Kita akan menyanyi sama-sama. Kita akan menyanyikan minta Tuhan membasuh akan hidup kita ini ya. Supaya darah Yesus itu menghapuskan semua dosa kita. Sebelum saudara dan saya masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kenapa saya ajak ini? Karena ada sesuatu yang Tuhan janjikan saudara. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Saya ingin menyaksikan terlebih dahulu bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasanya menyediakan segala sesuatu saudara. Saudara tahu bahwa di taman ini seringkali keluar minyak. Bahkan hampir seminggu 2 kali itu keluar minyak yang luar biasa. Tolong jangan ditayangkan sebelum saya ngomong ya. Tolong rada konsentrasi ya Amos. Kalau saya belum tolong ditayangkan, jangan. Belajar untuk benar-benar konsentrasi ya. Saya hari ini merasakan ada sesuatu yang Tuhan akan berikan, tapi ada penghalang. Ya. Saya rasakan sekali bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini yang akan diberikan itu banyak penghalang. Mulai dari tadi malam. Ya. Kita itu sudah mencetak akan kaos-kaos yang saudara dan saya pakai ada beberapa yang dipakai. Tapi ternyata malam sekitar jam 9, hampir jam 9 ada orang yang mengembalikan kaos itu mengatakan, ini kaos kok salah ngeprintnya. Dan setelah kita lihat betul salah saudara. Dan itu banyak sekali. Sehingga kita harus kerja sampai jam 12 malam untuk orang yang mengembalikan dan kita harus memperbaiki. Sedangkan besok sudah hari H. Kita tahu Tuhan lihat bahwa Tuhan akan menyediakan perkara yang ajaib. Tapi iblis itu selalu menjadi penghalang. Selalu menjadi penghalang. Dan saya rasakan sampai dengan saat ini. Kita sudah berdoa supaya jangan hujan. Ternyata tadi juga hujan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini saya rasakan. Kita tahu bahwa berkat yang saudara dan saya hari ini terima itu sangat luar biasa. Jadi iblis itu nggak tinggal diam buat menggagalkan. Saya mengucap syukur dengan kerja kerasnya daripada anak-anak di Sion ini. Mereka kerja keras sampai jam 9, jam 10 sampai jam 12 malam. Hanya untuk menyelesaikan akan pesanan-pesanan daripada baju kaos itu. Selesai semuanya. Puji Tuhan saya bilang bisa terselesaikan. Dan banyak hal yang kita alami. Dan kita itu tahu bahwa Tuhan ini sangat sayang kepada saudara semuanya. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah memberikan tahu bahwa kamu tahun depan, apapun yang terjadi tahun depan, kita seringkali tahu dan saya pun sudah diberitahukan Tuhan bahwa kegelapan ada di depan kita. Ya. Tetapi hal yang luar biasa pada saat tanggal 15 Desember 15 jam kita doa, itu Tuhan sudah mengatakan awas warning.
karena sangkakala ketujuh sudah ditiup. Ya, saudara yang tidak mendengar, saudara lihat di YouTube, saudara akan belajar bahwa sangkakala ketujuh sudah ditiup. Dan dikatakan bahwa kitab-kitab sudah dibuka. Ya. Dan saudara boleh dengarkan, tidak akan diulangi di khotbah hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana jalan terus dan jalan terus ya. Oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan, saudara dan saya akan masuk tanah perjanjian. Itu luar biasa banget. Dikatakan bahwa tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Nah, saudara, saya mau sampaikan di mana pada bulan Juni. Pada bulan Juni itu Tuhan sudah siapkan susu madu di taman. Itu sudah bulan Juni yang lalu. Pada saat itu saya nanya, Tuhan, ini kok ajaib banget. Nah, sekarang tayangkan bahwa ada anggur itu ada di Maligai. Tiba-tiba rasanya manis, tapi tidak terlalu melek sekali ya, tidak terlalu sampai creamy, tidak terlalu creamy. Itu tanggal 7. Lalu tanggal 14 Juni keluar lagi, baunya benar-benar susu dan sangat creamy. Semua selesai dibotolin ya, dan pada saat sesudah dibotolin, lalu saya mulai tanya, Tuhan, Engkau kok tiba-tiba menyediakan ini yang tidak dijual di dunia ini, dan tidak ada satupun orang yang bisa membuat seperti ini. Karena biasanya umumnya kalau namanya madu itu keluar dari lebah. Ya. Ini tidak ada lebah di dalam taman itu, tidak ada lebah. Tapi kok bisa keluar madu? Dan ternyata setelah saya itu dibotolin semua, saya itu bilang gini, Tuhan, saya itu nggak suka susu. Saya bilang, madunya kok keluarnya susu, nanti saya nggak bisa makan. Lalu Tuhan itu bicara begini, kamu itu nggak pernah jeli di dalam melihat akan segala kemujizatan saya. Nggak pernah merasa jeli bahwa kamu itu sangat dibuat yang spesial di hadapan Tuhan. Coba kamu rasakan antara madu yang pertama dan madu yang kedua. Madu yang pertama keluar tanggal 7 Juni. Madu yang kedua tanggal 14. Waktu saya mulai cicipin, taruh di tangan saya. Ternyata apa, saudara? Yang tanggal 7 itu tidak berbau susu dan tidak rasa susu. Madu, tapi warnanya putih seperti susu, tapi tidak, rasanya tidak ada susunya. Tapi tanggal 14 keluar, itu benar-benar saya sampai nggak sanggup untuk minum. Rasanya susu banget, benar-benar creamy, tapi manis, dan itu benar madu, saudara. Dan itu terus menerus keluar. Saya bilang, Tuhan, ini kapan dibagikan? Tuhan nggak bicara. Sampai baru kemarin ini, bulan November, Tuhan ngomong, ini dibagikan akhir tahun ini. Jadi saudara itu hari ini minum madu yang Tuhan sediakan. Jadi begini saudara, itu madu ya, itu Tuhan sudah sediakan. Karena sebagai tanda supranatural. Bahwa sebelum saudara dan saya memasuki tahun 2025, Tuhan itu sudah sediakan jauh-jauh hari. Dan dibagikan
ini adalah suatu hal yang sangat spesial buat saudara yang datang. Karena apa? Ini madu yang benar-benar berasal dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel mau menikmati akan tanah Kanaan, saudara dan saya akan menikmati semua perjanjian Tuhan pada tahun 2025. Jadi khotbah hari ini itu dapat dikatakan bukan khotbah biasa, tapi khotbah untuk mengerti apa yang harus kita lakukan tahun depan. Jadi sebagaimana bangsa Israel itu harus dilepaskan dari celah Mesir, artinya semua perbuatan dosa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2024, yuk kita akui di depan Tuhan, minta pemberesan pada malam ini. Nah, sesudah itu saudara di goodie bag saudara itu ada madu masing-masing. Saudara boleh ambil terlebih dahulu. Di goodie bag itu ada madu masing-masing. Ya. Nah, saudara ambil madunya terlebih dahulu. Memang kita nggak bisa memberi banyak saudara, karena harus dibagi oleh semuanya. Satu orang mendapatkan sedikit ya. Tapi ini adalah suatu tindakan profetik dan saudara sudah menikmati madu itu. Ya. Sudah menikmati madu itu. Semua sudah dapat? Ya, semua sudah memegang akan madu itu, dan kita akan beresan di hadapan Tuhan. Yuk kita akan masuk saat ini dalam saat teduh. Koreksi hidupmu, minta diingatkan oleh Tuhan apa yang pernah kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan sepanjang tahun ini. Apabila saudara merasakan kecewa dengan Tuhan, minta ampun supaya saudara bisa memasuki akan tanah perjanjian 2025. Kalau saudara ini merasakan dalam kehidupan saudara biasa-biasa saja, flat sama Tuhan, minta ampun. Biarlah pada malam ini ada pemberesan antara saudara dengan Tuhan secara pribadi. Bapa, malam ini kami hadapkan jemaat-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan Roh Kudus. Engkau koreksi akan hidup kami. Ya Tuhan. Pribadi demi pribadi saudara berdoa. Pribadi demi pribadi saudara minta dikoreksi oleh Tuhan. Bereskan hidup saudara, supaya saudara boleh menikmati madu dan susu ini. Madu dan susu yang akan saudara terima sungguh berasal dari surga. Saudara minum madu dan susu supranatural. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Kau sudah cukupkan semuanya ya Tuhan.
Kita akan nyanyikan basuh aku dalam darah-Mu, anak domba. Hanya anak domba yang sanggup membasuh saudara dan saya. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Biarlah saudara merasakan bahwa bibir mulut kita yang seringkali menyakitkan hati Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan sekali lagi, basuh aku ya anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu. Biarlah saudara mengoreksi diri masing-masing di hadapan Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku Katakan lebih dari segalanya ya Tuhan. lebih dari segala. Inginkan Tuhan lebih dari segalanya. Inginkan Tuhan, mas perak dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan, untuk memasuki akan tahun 2025.
minta semua jemaat menyanyikan nyanyian ini, minta dibasuh dengan darah Tuhan. Hanya diiringi oleh musik yang lembut. Inginkan Tuhan, saudara. Inginkan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu akan keadaan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Bukannya perkara yang baik yang kami berikan kepadamu. Kami mengaku di hadapan-Mu kami seringkali jatuh bangun Tuhan. Seringkali mulut kami pergunakan perkara-perkara yang tidak Kau suka. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tapi malam ini kami mau tutup semua celah Mesir ini Tuhan. Semua yang telah kami lakukan menyakitkan hati-Mu, basuh kami dengan darah-Mu. Biar malam ini Kau basuh kami dengan darah anak domba yang telah mati di atas kayu salib, yang mengeluarkan darah untuk penghapusan dosa. Bapa, ampuni kami. Biarlah darah-Mu saat ini Kau curahkan untuk menghapuskan dosa kami. Kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu, mau mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau dalam memasuki tanah perjanjian ini. Kami memasuki tahun 2025. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan semuanya. Dan kami mau memasuki akan tahun yang baru. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat madu yang Kau sediakan buat kami. Madu yang merasakan ada susunya Tuhan. Mari saudara ambil madu itu. Angkat bersama-sama. Tuhan, kalau kami di dalam dunia ini boleh merasakan madu surgawi, kami tahu ini anugerah-Mu yang luar biasa. Buat kemanisan ini kami akan alami sepanjang tahun 2025 ya Tuhan. Kenikmati dan pertumbuhan yang dilambangkan dengan susu. Susu melambangkan pertumbuhan. Susu melambangkan kenikmatan. Biar itu semuanya akan kami alami di dalam kami memasuki akan tahun 2025.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia. Kami terima semua janji-Mu. Kami terima apa yang Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalian boleh mengicipin, kalian boleh ngambil seluruhnya minum. Saudara boleh taruh di tangan sedikit dan diicipin. Sisanya dibawa pulang. Terserah kalian mau lakukan. Tapi ini madu surgawi. Ini madu surgawi. Ai, pantesan kok gak keluar-keluar. Mari saudara kita nikmati, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau, kami boleh menikmati akan madu surgawi Tuhan. Saudara akan merasakan kemanisannya. Saudara merasakan creamy susunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kita nyanyikan seperti air madu. Ayo kita nyanyikan, kita bangkit berdiri benar, kita nikmati. Seperti air madu yang keluar dari batu karang. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Terima kasih ya Tuhan untuk madu dan susu yang sudah kami nikmati. Sepanjang umur hidup kami belum pernah merasakan madu seperti susu Tuhan. Tapi hari ini Engkau nyatakan apa yang mustahil
buat engkau tidak mustahil. Kami akan mengalami supranatural. Kami akan mengalami susu dan madu sepanjang tahun 2025. Berjalan bersamamu, dan Kau akan memberikan perlengkapan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk, sekarang baru mulai khotbah ya. Sekarang baru mulai khotbah. Saya mau tanya, benar madu nggak yang saudara makan tadi? Hah? Bisa merasakan madunya, tapi bisa merasakan susunya bukan? Saudara merasakan nggak kalau itu ajaib gitu loh? Itu sungguh ajaib, saudara. Kemarin pada saat kita itu botolin itu masih kurang, dan itu sudah lama nggak pernah keluar, itu susu madu itu tidak pernah keluar. Lalu kita dari staf taman kita, yuk doa sehati lagi, minta lagi keluar, minta lagi keluar. Langsung keluar loh saudara. Tuhan itu sedekat dengan doa kita, sangat dekat. Jangan saudara kira bahwa Tuhan gak pernah mendengar doa saudara ya. Begitu kita doa siangnya atau besoknya gitu keluar. Nah sekarang pun baru kemarin keluar lagi, malah anggurnya belum diganti. Masih saudara mati bisa lihat anggurnya titik ada, masih ada madu. Ajaib saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan selalu ingin sesuatu yang bersih dan fresh. Kalau anggur itu sudah kira-kira 3-4 hari gak mau keluar, Tuhan gak mau, harus diganti itu. Jadi saudara jangan kira bahwa ini itu kecampur yang tidak. Tuhan selalu ingin yang fresh. Begitu anggur diganti, langsung keluar. Saya merasakan kalau Tuhan lakukan ini di tempat ini. Saudara yang hari ini minum madu dan susu, minta sama Tuhan, sebagaimana terjadi di Sion, biar terjadi supranatural dalam keluarga saya. Amin. Bisa, buat Tuhan itu hal yang sangat mudah. Tapi yang penting buat hatimu melekat kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan senantiasa. Amin. Yuk kita akan masuk di dalam King and Praise. Kenapa Tuhan itu memberikan judul ini, saudara? Disebabkan karena apa? Kita tahu bahwa sangkakala ketujuh sudah ditiup. Akhir zaman ini sudah ada di ambang pintu. Mengenai masalah Tuhan akan membawa kita dengan yang dinamakan pengangkatan atau rapture. Itu sudah dekat. Tapi kalau dinamakan dekat itu bukan berarti besok, tapi bisa juga besok. Kita tidak tahu karena tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan akan menjemput saudara di awan-awan. Tapi ini sudah tanda terakhir daripada sangkakala ketujuh, itu sudah terakhir. Jadi saudara, kita akan baca sama-sama di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kenapa Tuhan itu mengangkat kita? Dan Tuhan akan memberikan banyak perlengkapan untuk tahun depan. Karena dikatakan begini, ada suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari yang berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat.
Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Dikatakan secara turun-temurun pada masa yang akan datang. Jadi kita tahu tahun 2025 itu yang terlihat adalah gelap gulita, kelam kabut dan berawan. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang kita hadapi tahun 2025 itu kelam kabut, berawan dan dikatakan gelap gulita. Nah, ini bukan berarti mau ada perkara-perkara yang misalnya tiba-tiba gak ada matahari, gak ada bulan, bukan begitu saudara. Ini situasi yang ada. Situasi yang ada itu memang tidak bagus untuk tahun 2025. Tetapi dikatakan kenapa sampai Tuhan itu mengangkat kita sebagai raja dan imam. Kenapa? Ya. Karena Tuhan akan membedakan saudara dengan yang lain. Ya. Saudara dan saya kalau hari ini itu diberikan susu madu, yang lain tidak. Ya. Ini namanya saudara adalah orang yang dibedakan. Dan kalau saudara saat ini merasakan bahwa mendengar akan firman hari ini ya, yang mengatakan saudara sekalipun kita lihat kenapa kita itu harus menjadi imam dan raja, disebabkan karena saudara dan saya itu benar-benar akan dibedakan dan akan menjalani ini bersama dengan Tuhan, dan saudara dan saya pasti mengalami kemenangan. Amin. Nah, begini saudara, saya akan ceritakan terlebih dahulu bahwa kenapa sampai mendapatkan tema ini saudara. Waktu saya sedang berdoa, nah Tuhan itu memberikan temanya adalah raja dan imam. Tapi Tuhan lebih banyak menerangkan presnya itu tentang gembala. Nah, pada saat itu saya dikasih lihat ada 2 tongkat. 1 tongkat gembala, 1 tongkat otoritas. Coba saya minta itu yang tadi dipakai buat tarian itu ada 2. Ya, nah dapatnya begini, tongkat gembala itu adanya di sebelah kanan. Dipegang, saya melihat ada tangan. Saya enggak melihat Tuhan Yesus. Saya melihat ada 2 tangan. Yang satu sebelah kanan ini megang tongkat gembala. Yang satu megang tongkat otoritas. Lalu Tuhan katakan ini lambang gembala dan raja. Nah, pada saat saya mendapatkan ini, lalu saya itu berpikir, kok bagus ya. Jadi saya mau ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau bikin tongkatnya gini ya. Ini benar ini ya. Ya, nah. Lah, saya pengen membuat kaos buat saya sendiri. Nah, sesudah itu Sofi ngomong, mah jangan mama aja, itu anak musik dikasih. Saya bilang anak musik dikasih ya multi mesti dikasih. Tapi ada beberapa saudara-saudara minta GK dikasih, semua dikasih. Jadi tapi saya mengucap syukur karena ada orang-orang yang memberi dana. Ini beli kaos buat multimedia, beli kaos buat orang-orang GK. Saya mengucap syukur sekali bahwa banyak sekali donatur yang memberi. Ya. Nah, sampai akhirnya terjadi seperti yang saudara yang mau beli juga nanti setelah kebaktian bisa beli. Dan saya akan berharap
Bisa dipakai lagi nanti tanggal 14 ya. Tanggal 14 Januari kita mulai persekutuan awal. Dan Tuhan pun menjanjikan perkara yang ajaib. Saya harus sampaikan kepada saudara ya. Jangan miss. Sebab apa? Tiba-tiba ya itu juga di taman ya, di Maligai itu ada cawan-cawan. Cawan itu berisi minyak. Tapi minyaknya bercampur dengan lemak. Ada enggak di situ? Nah, bercampur dengan lemak. Saya bilang ini kok aneh. Lalu Tuhan katakan, ini aku akan membuktikan bahwa anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, itu akan dinamakan minyak kelimpahan, saudara. Ya. Minyak kelimpahan, benar-benar minyaknya ada lemaknya, putih gitu loh. Ya. Tapi minyak. Kalau yang saudara tadi yang dapatkan ini kan betul-betul madu. Itu bukan madu, minyak. Jadi Tuhan bilang, ya, ini dibagikan tanggal 14. Supaya lengkap ya, dapat susu madu, hidup dalam tahun 2024 dipenuhi dengan pengurapan kelimpahan. Amin ya. Kalau saudara merindukan, saudara bisa datang. Nanti saya juga belum tahu firmannya apa, tapi sudah disediakan, minyaknya sudah disediakan. Walaupun kemungkinan belum bisa penuh ya, tapi saya percaya Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Ya. Nah, ini kita teruskan karena keadaan kelam kabut seperti itu. Lalu pada waktu itu saya itu lagi doa, dapat firman dari Wahyu 5 ayat 10. Sebetulnya dapat firmannya dari Wahyu 5 ayat 10. Tapi kita akan baca dari Wahyu 5 ayat yang ke-9 terlebih dahulu ya. Dikatakan Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ini tentang meterai 1 sampai dengan 7 ya. Kita dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan itu memberikan sesuatu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena engkau telah disembelih, yaitu Yesus Kristus itu telah disembelih, dan dengan darah Yesus engkau dikatakan engkau membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Jadi di sini kita tahu di dalam Wahyu 5 ayat 9 bahwa meterai, ada satu kitab gulungan yang dimeteraikan 7 yang bisa membuka itu adalah anak domba Allah. Kenapa Yesus Kristus bisa membuka? Karena dia sudah bayar harganya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya mau tanya di sini, siapa yang belum terima Yesus? Gak ada ya? Coba angkat tangan siapa yang mau terima Yesus dan sudah terima Yesus. Ya. Semua sudah terima Yesus, puji Tuhan. Berarti mendapatkan hak seperti ini. Nah, lalu dikatakan kita hidup karena perjanjian, saudara. Ya. Kita masuk dalam tahun 2025, hidup karena anugerah dan hidup karena perjanjian. Katakan sebelahnya, tahun 2025 kita hidup karena anugerah. Kita hidup karena perjanjian. Kalau perjanjian itu ada dua hal. Kita janji, Tuhan janji. Ada perjanjian. Ya. Tapi kita hidup karena anugerah. Karena saudara dan saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-10. Nah, ini yang saya dapat ayatnya. Ya. Ayatnya tentang janji Tuhan. Dan engkau itu Tuhan Yesus, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan.
Jadi yang membuat siapa? Tuhan. Kita tidak usaha untuk membuat, tapi Tuhan yang membuat. Terus, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka, yaitu saudara dan saya, akan memerintah sebagai apa? Di mana? Jelas saudara, ini janjinya. Apapun yang terjadi di depan kita, tapi ada suatu hidup kita karena anugerah, karena saudara dan saya terima Yesus. Dan yang kedua, saudara dan saya hidup bukan karena apa-apa, tapi karena perjanjian. Janji Tuhan pada malam hari ini buat saudara dan saya, bahwa saudara dan saya akan dijadikan imam-imam atau gembala, dan juga dijadikan raja sebagai raja untuk memerintah di. Ini yang janji bukan saya. Yang janji adalah firman. Terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 10. Jadi saudara gak usah takut dalam menghadapi tahun 2025. Ada gonjang-ganjing apapun yang terjadi, pegang dua janji ini. Aku akan menjadi gembala dengan memakai tongkat ini. Aku akan dijadikan sebagai raja memerintah di bumi. Amin. Amin. Ini mesti diimani benar-benar loh. Kalau saudara, oh iya, itu buat orang lain, tidak buat saya, rugi saudara. Ya, saya harap saudara mengerti akan apa yang Tuhan mau pada hari ini. Amin. Ya, nah, raja itu apa sih? Raja itu memerintah, betul? Betul nggak? Kalau raja itu memerintah, ya, dan apa yang dikatakan oleh raja itu sama dengan sepertinya dikatakan oleh Bapa yang di surga oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat raja-raja Media dan Persia, apa yang sudah dikatakan oleh raja tidak bisa dicabut kembali. Betul? Pada waktu Ratu Esther, ya, dia itu minta tolong si raja, peraturan untuk membunuh orang-orang Yahudi tolong dibatalkan. Apa kata raja daripada Ahasveros? Gak bisa. Apa yang sudah ditentukan oleh raja itu absolut, tidak bisa dibatalkan. Sampai seperti itu loh kekuasaan seorang raja. Jadi saudara tahu kalau saudara diangkat sebagai raja, kayak apa ya kekuasaannya di bumi? Saudara bisa melakukan dengan otoritas yang Tuhan berikan. Makanya digambarkan dengan otoritas itu. Ya. Jadi saudara harus tahu, kekuasaan raja-raja adalah memerintah. Kekuasaan raja-raja adalah selalu di atas dan tidak pernah di bawah. Betul? Jadi mempunyai otoritas tertinggi. Saudara percayalah, tahun depan saudara jadi kepala tidak jadi ekor. Amin. Ya. Saudara ini akan menjadi pengusaha-pengusaha besar. Tuhan akan memberikan otoritas rohani dan jasmani. Jelas saudara? Digambarkan dengan tongkat otoritas di sebelah kiri. Ingat, tongkat otoritas di sebelah kiri, tongkat gembala di sebelah kanan. Kenapa kok nyangkolnya ke bawah? Nah, ini ceritanya begini saudara. Saudara ingat pada waktu Abraham mau menyerahkan Ishak, lalu diganti dengan domba, betul kan? Nah,
saat itu dikatakan ada domba yang keprosok di dalam. Bagaimana cara mengangkat? Yaitu pakai dicantol, saudara. Betul? Dari tongkat ini itu benar-benar menggambarkan kita harus benar-benar punya jiwa untuk menolong orang-orang yang terperosok. Orang-orang yang membutuhkan bantuan itu kita harus angkat dengan tongkat gembala. Kenapa Tuhan merindukan kita menjadi berkat untuk tahun depan? Berkat untuk tahun-tahun depan itu bukan untuk kita, untuk kaum, untuk bangsa, dan untuk negara kita. Itu saya sudah khotbahkan kemarin ini, saya tidak akan khotbahkan lagi. Ya. Jadi artinya tahun depan kita sudah harus mulai ke bangsa-bangsa lagi. Percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Karena saudara akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Sehingga kita bisa membiayai akan segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk apa? Tuaian besar terjadi. Amin. Ya. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dikasih tongkat gembala. Tongkat gembala ini tongkat ya itu menggambarkan ada orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa pegangan. Apa pegangannya? Firman Tuhan. Jadi tongkat ini gambaran pimpinan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan yaitu firman Tuhan. Jadi adalah begini. Tahun 2025 kami berjalan dengan tuntunan firman Tuhan. Di sebelah kanan. Di sebelah kiri ya, kita belajar dengan otoritas yang Tuhan berikan. Kita dapat memerintah sebagai raja-raja. Kemarin ini Sofi menerangkan tentang kenapa harus di sebelah kanan dan kiri. Saya ditanya, "Mah, kenapa dapatnya mama itu tongkat di tangan kiri? Kenapa enggak otoritas di tangan kanan? Kenapa otoritas tidak di tangan kanan?" Saya bilang, "Saya juga enggak tahu ya. Saya kenapa enggak nanya sama Tuhan juga ya. Cuman saya tuh kalau didapat tuh ya, oh begitu Tuhan pengennya begitu. Ya sudah saya terima ya. Kalau Sofi pengen otaknya jalan, kenapa begini? Kenapa begini? Saya bilang saya enggak seperti itu. Jadi saya enggak tahu, saya bilang. Lalu dia menerangkan dan saya merasakan, oh ya betul juga ya. Jadi gini, kenapa di tangan kanan? Ya, karena apa? Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Kalau otoritas kan kekuatan. Nah, kanan ini adalah kekuatan. Tangan kanan sama tangan kiri biasanya lebih kuat tangan kanan, kecuali kidal. Betul nggak? Ya. Kalau kenapa kita mukul ya tangan kanan ya, kita ngambil barang lebih kuat dengan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan ini tangan yang terkuat. Nah, di dalam kekuatanmu jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Pegang itu tongkat, yaitu penuntun. Sehingga kau harus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tidak berjalan menurut kehendak kita. Tidak berjalan menurut akal budi kita. Tidak berjalan menurut kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara dan saya, Tuhan merindukan kenapa harus di tangan kanan. Pergunakan tangan kananmu untuk pegang dengan erat firman Tuhan. Kenapa tangan kiri yang diberikan otoritas? Saudara, biasanya kalau namanya otoritas itu suka karep sendiri ya. Pengennya begini. Jadi tidak usah terlalu kuat. Ya. Tapi pergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saya mengucap syukur dengan segala sesuatunya ya. Jelas ya sekarang ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita akan menghadapi tahun depan itu ya.
beberapa orang termasuk saya itu mendapatkan suatu penglihatan tentang megatrust. Makanya saya sering berdoa, Tuhan tolong sih kalau bisa jangan tahun ini, jangan tahun ini. Itu yang sering kali kita doakan setiap pagi, saudara. Karena apa? Kalau melihat akan apa yang saya lihat itu sangat menakutkan. Saya tidak mau menakut-nakutin saudara. Tetapi waktu saya melihat, diberi penglihatan tentang megatrust, itu saya pun takut. Waduh Tuhan, kok sampai kayak gini ya terjadinya. Dan kalau kamu katakan Indonesia kena enggak? Kena. Ya. Itu tahun depan. Ya gak tahu ya, tapi saya berdoa minta tahun depan. Ada yang dapat mungkin Januari sampai April. Aduh saya gak tahu, pokoknya saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Ya. Itu sangat-sangat menakutkan. Karena gedung-gedung besar itu pada jatuh saudara. Tumbang. Saya sambil aduh kalau kayak gini kayak kiamat ya gitu. Megatrust itu jangan main-main. Maka kita banyak berdoa. Kalau bisa dibuat minimal Tuhan. Untuk Indonesia dibuat minimal. Terus banyak berdoa. Dan saudara kan mata. Lah bagaimana? Kita punya pegangan firman Tuhan. Kita punya otoritas yang Tuhan berikan malam ini. Itu gunanya untuk kita tetap berdoa dan kita membuat deklarasi. Otoritas itu tongkat deklarasi, tongkat untuk menyatakan sesuatu, kekuasaan yang dari Tuhan. Jadi itu yang kita harus lakukan. Dengan tongkat itu, dengan pimpinan Tuhan, tongkat otoritas dan tongkat gembala itu. Karena kita tahu peraturan-peraturan sekarang masih ngambang, belum pas. Ya. Kita nggak tahu bakal ada peraturan apa. Perpajakan akan terjadi perkara-perkara yang ada perubahan dan sebagainya. Ya. Dan keadaan-keadaan yang akan datang, keadaan perekonomian kita belum tahu bakal terjadi. Resesi tak pasti ada. Itulah yang namanya kegelapan. Ya. Tapi saya berdoa, jangan lihat yang jelek. Amin. Jangan lihat yang jelek. Lihatlah apa yang Tuhan mau. Apa itu? Kita hidup dalam anugerah. Kita hidup dalam perjanjian. Itu saja dua hal ini yang kita pegang. Sebab kalau saudara melihat segala sesuatunya takut saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan melakukan segala-galanya. Nah, tujuannya adalah supaya saudara menang. Karena apa? Ya, Tuhan akan memberikan firman dari Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 menjadi pegangan buat saudara. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, telah memberikan kuasa kepada kamu. Katakan. Sekali lagi ya. Sesungguhnya aku, kata Tuhan Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu. Kuasa itu adalah otoritas. Tuhan sudah memberikan kuasa otoritas kepada kamu. Berarti kamu tuh pribadi atau banyakan? Pribadi. Percaya bahwa malam ini Tuhan engkau sudah memberikan kuasa kepadaku. Tongkat otoritas. Kuasa tongkat otoritas. Ya. Nah lalu dikatakan untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu apa? Kuasa kegelapan. Di depan mata kita banyak kuasa kegelapan. Tapi percayalah bahwa Tuhan katakan, aku sudah memberi
tongkat otoritas kepada kamu untuk menginjak ular, kuasa kegelapan. Buat orang-orang bisnis ya, kita tahu bahwa ular itu bisa berbentuk penipuan, bisa berbentuk jebakan, ya, bisa berbentuk partner kerja yang kelihatan baik, bisa menjahati kita. Pada saat pacar-pacar mau kita pacari ternyata dia pengkhianat, bisa saja. Ya. Pada saat kita mau mengatakan ini kok baik ya, bisnis ini baik, ternyata ditipu. Ini banyak sekali saudara yang saat-saat ini banyak konseling dengan saya, bahwa dia bilang kelihatannya baik bu, baik, ternyata nipu. Sesudah kita setorkan uang hilang. Muluk-muluk janjinya, ternyata tidak terjadi. Itu ular saudara. Nah, kalau kalajengking apa kira-kiranya saudara? Kalajengking itu tuh kayak gitu. Ekornya itu ada bisanya. Bisa itu racun. Ya. Jadi kalau dia datang pelan-pelan, sek, dia gigit, bukan gigit, nyengat. Itu orang bisa mati kalau hanya karena itu. Jadi ini lambang daripada orang yang berpura-pura ternyata akhirnya membunuh kita. Dalam bisnis, dalam apa? Saya tidak akan terangkan panjang lebar karena waktu ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan katakan, aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Katakan. Tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Luar biasa janjinya Tuhan. Ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu akan melakukan perkara, akan membackup saudara dan saya. Ya. Nah, sesudah itu dikatakan lagi, apa yang Tuhan ingin menahan kekuatan musuh. Ya. Apa? Kalau saudara kena penyakit. Katakan dengan tongkat otoritas. Aku sudah diberi kuasa. Biar sakit penyakit tidak bisa mendekat kepadaku. Itu betul. Bencana kita katakan Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau akan melindungi kami sekeluarga. Itu tongkat otoritas. Dan kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan janji Tuhan yang diberikan pada hari ini. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, tongkat gembala. Ini sekarang tongkat gembala ya. Coba lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-7. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kepada mereka kuasa. Coba setiap kali Tuhan Yesus suruh selalu ada tongkat otoritas yang diberikan. Selalu tongkat otoritas yang diberikan. Aku telah memberi kuasa kepadamu, dikatakan ya. Atas apa? Roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Kenapa? Jangan gantung kepada kekuatan diri sendiri. Artinya kamu pergi, Tuhan utus kamu, peganglah tongkat. Apa artinya tongkat tadi? Firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan untuk tahun depan. Jangan gantung kepada kekuatanmu. Artinya uang,
koneksi. Boleh nggak sibuk? Boleh. Tapi utamakan kamu berpegang kepada Tuhan. Jangan gantung sama kekayaan. Gantung sama firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, bagaimana prakteknya? Ya. Kita akan belajar ketaatan adalah kunci kita mendapatkan semua. Pak Yusak sering kali ngomong taat, taat, taat. Ketaatan adalah kunci untuk mendapatkan semuanya itu, menjalani tahun depan. Hidup dalam ketaatan, pegang firman Tuhan. Ya. Kita akan baca bagaimana Abraham, ya, dia melakukan dua hal ini. Yang pertama, dia pegang akan firman Tuhan. Yang kedua, dia lakukan dengan otoritas ilahi. Contoh yang sangat jelas yang membuat hidupnya sampai garis akhir diberkati. Ya. Jadi kalau saudara mau merindukan tahun 2025, saudara mengalami perkara-perkara yang luar biasa, pegang ini seperti Abraham. Kita akan baca sama-sama dalam ayat yang pertama. Dari Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini contoh hidup bagaimana melakukan ketaatan. Abraham itu bukan orang miskin. Ya, kalau orang miskin terus dia mau transmigrasi enggak? Mau. Nanti kamu di sana dikasih tanah sekian hektar, dikasih rumah, dikasih modal. Mau. Karena apa? Karena memangnya di sininya sengsara. Tetapi saudara tahu, Abraham ini orang yang diberkati. Orang yang tidak kurang apa-apa. Dia seorang pengusaha yang luar biasa. Hidupnya di Mesopotamia itu benar-benar kota yang luar biasa. Dia bukan orang yang ecek-ecek saudara. Orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Suatu saat cuma dikatakan kamu harus keluar dari negerimu. Ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Cuman begitu. Tapi saudara harus ingat. Dia tahu persis itu firman Tuhan. Dia tahu persis itu Allah Yahweh. Jadi kalau saudara sudah tahu persis itu adalah pesan Tuhan, gak usah takut, jalani aja. Ini namanya dia berpegang pada tongkat. Dia jalan dengan tongkatnya. Ya, jalan dengan tongkatnya. Lalu sampailah dia suatu di sana dan jangan dikira kalau sudah pergi ke situ terus diberkati. Oh tidak saudara. Dia ngalami hal-hal yang tidak baik. Tapi satu perkara dia percaya, aku diutus Tuhan, aku berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi aku pasti menang. Ini yang harus ada dalam kehidupan saudara. Perlu perjuangan, ya perlu perjuangan. Saudara, kalau saudara lihat saudara bisa di tempat ini, ya. Ini karena apa? Karena kita tahu dan gedung ini didirikan hanya karena firman. Kita tidak punya uang sama sekali. Tidak ada donatur sama sekali. Hanya karena firman. Saudara, saat itu saya lebih suka persekutuan di rumah saya. Karena nggak pergi-pergi. Nyanding. Ya. Dan saya merasakan ya persekutuannya segitu-segitu cukuplah buat saya. Yang penting saya melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan cukup. Saya tidak punya bayangan bakal seperti ini, bakal Tuhan kasih radio, kasih sekolahan, kasih taman yang bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Gak ngepikir ke situ.
yang santai-santai aja, yang biasa-biasa. Tetapi dengan Tuhan katakan tidak bisa bangun gedung. Saya hanya jalan dengan lutut. Saya ajak saudara-saudara yang lain, yuk kita doa puasa. Doa. Dan sampai terjadi seperti ini, tidak meninggalkan hutang, saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Hanya jalan dengan tongkat. Abraham pun seperti itu. Mengalami banyak masalah. Ia mengalami banyak masalah. Terutama apa? Terutama kalau ngadepin tagihan, saudara. Kalau saya sudah di kantor, ini tagihan ini panjang. Kira-kira ada semeter. Tanggal segini di sini dibayar. Saya mulai doa, Tuhan gimana cara bayarnya. Terus saya berdoa, saudara, Tuhan caranya gimana. Tolong Tuhan kau beri hikmat. Saya buka cek mundur, saudara. Tanggal sekian. Sampai Paul, sebabnya toko tidak mau kalau tidak dikasih cek mundur. Gak ada jaminan seolah-olah. Ya. Yang tanda tangan siapa? Saya sama Pak Gideon. Kalau sampai tidak bayar, saya sama Pak Gideon yang ditegur. Kamu berani tanda tangan, ini bayar. Ya. Sudah, saya serahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, nanti tanggalnya kau bayar ya Tuhan, tanggalnya kau bayar ya Tuhan. Ya. Tapi ya anugerah Tuhan, tepat tanggalnya ya tepat dibayar Tuhan. Tepat tanggalnya ya ada duitnya, tepat tanggalnya ada duitnya. Tapi bukan sekali loh, 6 tahun begitu, saudara. Hidup saya 6 tahun tuh begitu. Bukan cuma sekali, 6 tahun. Sampai sekretaris saya itu, ipar saya meninggal, diganti sama Luki. Kalau nggak percaya ini Lukinya masih hidup, tanya ya. Kalau yang satu sudah meninggal nggak bisa ditanyain. Luki kalau sudah mau gini, tagihan, aduh Luk, tagihan tanggal segini. Buka cek tak? Ya iya, habis gimana? Ya. Doa. Buka lagi tanggalnya. Doa. Lolos ya, puji Tuhan. Tapi bukan sekali 2 kali. Itu saudara tahu nggak? Setiap 2 minggu sekali. Bukan sebulan sekali, 2 minggu sekali. Itu hidup terus begitu, saudara. Tapi mengucap syukur aku sampai saat ini masih hidup. Iya tak? Gak stres gitu loh. Kalau stres gimana? Semua Tuhan akan berkati kalau kita pegang tongkat itu. Ya. Gak usah takut. Abraham pun begitu, tinggalkan semua, ditinggal sudah. Tapi ya Tuhan luar biasa. Saat bangun sekolah, apa punya duit, tidak punya duit, tanya itu Ibu Ina. Gak ada duit, saudara. Tapi ada firman. Pegang itu tongkat. Bikin sekolah. Gak ada duit. Jalan lagi, seperti itu lagi. Buka cek. Ya jadi itu sekolahannya. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa. Jadi belajarlah saudara, belajar. Hanya pegang dengan tongkat. Perkatakan dengan otoritas. Caranya bagaimana? Pada saat mau bayar. Bu, ini bayarnya bagaimana? Cash? Saya waktu itu di bank, Ibu Ina nyenggol kaki saya. Terus saya cuma gini, cash. Duitnya dari mana? Saya ngelihat dari matanya, saya tahu duitnya dari mana Cik cash tuh ya. Saya bilang, nanti dari surga gak tahu gimana. Ya. Yang penting kamu jalan dengan firman,
dengan otoritas ilahi. Berani saya ngomong cash, duit nggak ada, cash, ya cash. Tapi Tuhan jamin tuh, karena apa? Dengan tongkat otoritas, deklarasi, saudara. Belajar ya. Biar malam ini kita belajar, bangkitkan imanmu. Ada 2 hal yang sudah diberikan pada hari ini untuk menghadapi tahun depan. Ujungnya apa? Kita lihat ya. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara kewajibannya. Ini loh, mendengar, memelihara kewajiban. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ini ya. Mendengar, melakukan kewajiban, Tuhan pasti tolong. Ya. Sampai dikatakan ya, Kejadian 25 ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua, suntuk umur, maka ia dikebumikan kepada kaum leluhurnya. Saudara tahu, sampai mencapai puncak destiny, diberkati. Siapa yang mau diberkati sampai puncak destiny? Ayo lakukan ya. Pegang firman Tuhan dan pegang tongkat otoritas. Contoh yang kedua sekarang tentang anaknya, yaitu Ishak ya. Kita baca dalam Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara, dikatakan ada kelaparan. Ini bakal terjadi. Bakal terjadi di mana kita tahu akan terjadi banyak hal. Kekeringan akan terjadi, gagal panen dengan hujan yang terlalu keras, gagal panen bisa terjadi kelaparan. Tapi dikatakan ini Ishak pindah ke tempat lain. Tapi lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, dia tetap jalan dengan tongkat. Ya. Jangan pergi ke Mesir, dia tidak pergi. Kamu tinggal di negeri ini aja. Dilakukan. Berapa banyak orang yang akhirnya kembali ke Indonesia. Saudara, saya teringat pada salah satu teman kami pada masa kerusuhan 98, 99, 2000, dia pindah ke luar negeri. Dia bilang, gak aman. Saya pindah ke luar negeri. Semua barangnya dijual. Dia seorang pengusaha yang luar biasa, diberkati pada saat di Indonesia. Dijual semuanya. Dia beli rumah di luar negeri. Dan dia ya usahalah di luar negeri. Suatu saat saya malah pernah nginep di rumahnya. Sekarang balik lagi ke Indonesia. Saya tanya, lu kok kamu kembali ke Indonesia sekarang? Susah di luar negeri. Sepanjang engkau pergi kemanapun juga, kalau disuruh Tuhan pergilah. Mau pindah ke luar negeri, kalau disuruh Tuhan pergilah. Kamu mau sekolah di luar negeri, kalau disuruh Tuhan pergilah. Dasar tongkat. Jangan pergi dasar otoritas, karena orang tua kamu kaya. Orang tua saya bisa nyekolahkan saya di luar negeri. Jangan berlaku seperti itu. Pegang tongkat. Kalau Tuhan suruhkan kamu ke luar negeri, pasti ada jaminan. Amin. Buat anak-anak sekolah. Dan kalau Tuhan katakan pula selesai dari sekolah, kamu harus kembali ke Indonesia. Kembalilah ke Indonesia. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau
disuruh seperti Ishak lakukan. Lalu apa yang terjadi? Orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing karena keturunan dan sebagainya. Lalu ayat yang 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu suatu negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dasar tongkat, tuntunan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau kian lama kian kaya? Kalau mau hanya ada dua hal. Pegang tongkat otoritas. Pegang tongkat gembala dan pegang tongkat otoritas. Pegang itu saja saudara. Pegang itu saja. Ya. Hanya itu yang bisa membuat kalian masuk tahun 2025 dengan penuh kemenangan. Kian lama kian kaya, kian lama kian berhasil, kian lama kian mulia, dan kian lama kian cinta Tuhan. Amin. Kita akan bangkit berdiri, ambil firman yang ditempel itu ya. Kita bangkit berdiri saat ini. Yang siap masuk tahun 2025, kita lakukan deklarasi bersama-sama. Ya. Ini tulisannya King and Prince. Ya. Tempelkan, mau tempelkan di Alkitab. Kalau saya seringkali tak tempelkan di kaca rias. Ya, saya seringkali tempel kaca rias saya sampai banyak sekali. Tempel. Kenapa? Karena dengan saya tempel ini, saya diangkat sebagai raja dan sebagai imam. Ya. Kita akan sama-sama mengucapkan deklarasi ini dengan mengangkat tongkat otoritas dan tongkat gembala. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Masing-masing berdoa, renungkan firman Tuhan. Dengan iman kau katakan bahwa aku sepanjang tahun 2025 akan memegang akan firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, dan melakukan deklarasi dengan otoritas yang dari Tuhan. Biar engkau akan berhasil di dalam segala apa yang engkau lakukan sampai mencapai puncak destiny. Bapak, bibir mulut kami akan mengucapkan deklarasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kau kuduskan dan kau sucikan mulut bibir kami. Di dalam iman, 2, 3, deklarasi. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami terima dua senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas Tuhan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan,
sebagai dasar menjalani tahun 2025. Akan mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Kita angkat akan perjamuan kudus. Bapa, kami minta semua kau meteraikan. Dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Apa yang kami ucapkan menjadi kenyataan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau hancurkan segala roh ketakutan kami dalam menghadapi akan tahun depan. Kalau di antara kami masih ada sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit akan ditinggalkan tahun ini. Tahun depan kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kelimpahan. Kalau tahun ini kami belum dapat terobosan, maka tahun depan kami akan mengalami terobosan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Termeterai jadi. Ini adalah tubuh dan darah. Tubuh darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kami. Tubuh-Mu yang memberi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dan minum.